warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Nama saya Jeng Indriani. Nama saya Vandelia. Nama saya Filzari Fajira Wijaya. Nama saya Bintang Azan dan Mawan. Jadi pada video ini kita akan membahas mengenai distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi dari suatu variabel acak yang berkelanjutan. Pada distribusi normal terdapat kurva grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng atau disebut bell curve. Distribusi normal dapat disebut juga sebagai distribusi Gauss. Persamaan yang terdapat dalam distribusi normal salah satunya yaitu terkait fungsi densitas. Distribusi ini merupakan distribusi yang paling penting dan paling banyak digunakan di bidang statistika. Abraham Demov lah yang memperkenalkan tentang distribusi normal untuk pertama kali di dunia adalah di dalam suatu artikel miliknya pada tahun 1733 sebagai pendekatan distribusi binomial untuk n besar. Dan karya itu dimajukan menjadi lebih baik lagi oleh Pierre Simon de Laplace dan dikenal sebagai teorem Navier Laplace. Akan tetapi kita dapat lebih mudah dengan menggunakan bantuan tabel distribusi normal. Distribusi normal terdapat dua jenis, mean nilai rata-rata sebagai pusat distribusi atau penyebaran lainnya. 2. Standar deviasi, perhitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal. 3. Semakin kecil nilai standar deviasi, maka kurva akan berbentuk semakin runcing. 4. Standar deviasi juga menggambarkan jarak atau selisih umum antara mean dengan data lain yang diobservasi. Is normal distribution useful? A normal distribution is significant in statistics and is often used in the natural science and social arts to describe real valued random variables whose distribution are unknown. Formula distribusi normal seperti ini. F dalam kurung X tutup kurung sama dengan 1 per sigma akar 2V E min setengah X mu per sigma kuadrat. Keterangannya adalah V sebagai konstanta dengan nilai 3,14159. E adalah bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183. Mu adalah nilai rata-rata mean dari data, dan sigma adalah simpangan baku data distribusi normal. Lalu yang kedua ada bentuk Z sama dengan X kurang mu dibagi sigma. Kan bahwa data yang berdistribusi normal memiliki kurva berbentuk menyerupai lonceng seperti gambar. Berdasarkan kurva distribusi normal ini, distribusi normal memiliki rata-rata atau mean sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1. Sifat distribusi normal. 1. In a normal distribution, the mean, median, and mode is equal. Di distribusi normal, nilai rata-rata, nilai tengah, dan modus nilainya sama. 2. The total area under the curve should be equal to 1. Luas total di bawah kurva harus sama dengan 1. 3. The normally distributed curve should be symmetric at the center. Kurva yang terdistribusi normal harus simetris di pusat. 4. There should be exactly half of the values are to the right of the center and exactly half of the values are to the left of the center. Harus ada tepat setengah dari nilai di sebelah kanan tengah dan tepat setengah dari nilai yang berada di kiri tengah. 5. The normal distribution should be defined by the mean and standard deviation. Distribusi normal harus ditentukan oleh mean dan standar deviasi. 6. The normal distribution curve must have only one peak. Kurva distribusi normal harus hanya memiliki satu puncak.
7. And the last, the curve approaches the x-axis but it never touches and it extends far apa sih anjing? Farther Sampai away bangsat from kali. the man. Ini gimana? 7. And the last, the curve approaches the x-axis but it never touches and it extends farther away from the man. Kurva mendekati sumbu X, tetapi tidak pernah menyentuh dan memanjang lebih jauh dari rata-rata. Application. The normal distribution are closely associated with many things such as 1. Mark score on the test. Membuat tanda pada teks. 2. Age of different persons. Ketinggian yang berbeda. 3. Size of objects produced by the machine. Ukuran objek yang dihasilkan oleh mesin. 4. Blood pressure and so on. Tekanan darah dan sebagainya. Kesimpulan. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk langsung. Untuk menentukan nilai Z atau Z-score dapat digunakan rumus berikut. Z sama dengan dalam kurung X min mu tutup kurung per sigma. Tabel nilai Z pada distribusi normal digunakan untuk mempermudah dalam menentukan Z-score. Contoh soal 1. Suatu distribusi normal memiliki parameter N sama dengan 400 dan P sama dengan 0,20. Dengan menggunakan pendekatan distribusi normal, maka probabilitas dari variabel acak X sama dengan atau lebih besar dari 96 ditulis P X lebih besar sama dengan 96 adalah, jadi jawabannya diketahui N sama dengan 400 dan P sama dengan 0,20. Pertama, akan dihitung nilai rata-rata mu dan simpangan baku sigma. Sama dengan NP sama dengan 400 kali 0,20 sama dengan 80. Sigmanya sama dengan akar NPI sama dengan akar 400 dikali 0,20 dikali 0,80 sama dengan akar 64 sama dengan 8. Perhatikan bahwa nilai mu dan sigma keduanya lebih besar dari 5, sehingga pendekatan distribusi normal terhadap distribusi binomial adalah layak. Selanjutnya kita hitung nilai Z untuk X sama dengan 96. Z sama dengan X kurang mu per sigma sama dengan X di 96 kurang 80 per sigmanya 8. Hasilnya 2,00. Dengan menggunakan tabel Z untuk skor Z sama dengan 2,00, kita peroleh P X lebih besar dan sama dengan 96 sama dengan X lebih besar 96 sama dengan P Z lebih besar 2,00 sama
bulanan karyawan perusahaan asing mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 15 juta rupiah dan simpangan baku 3.500.000 rupiah. Jika peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa acak, berapa peluang terpilihnya karyawan yang upahnya lebih besar daripada 16.260.000 rupiah? Jawabannya, pertama kita tulis diketahui mu-nya sama dengan 15 juta dan sigma 3.500.000. Karyawan yang dipilih memiliki upah yang lebih besar daripada 16.260.000. Kita ambil X-nya sama dengan 16.260.000 diambil dari sini, sehingga diperoleh Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Jadi sama dengan X-nya 16.260.000 dikurang sigmanya, mu-nya 15 juta dibagi mu, yaitu 3.500.000. Jadi hasilnya sama dengan 0,36. Dengan demikian kita dapat peroleh P X lebih besar 16.260.000 sama dengan P Z lebih dari 0,36 sama dengan P Z lebih dari 0 kurang P 0 kurang dari Z kurang dari 0,36 sama dengan 0,5 kurang 0,1406 sama dengan 0,3594. Jadi peluang terpilihnya karyawan yang upahnya lebih besar daripada 16.260.000 adalah 0,3594. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.